sidang dan pihak sebelah memberikan pernyataan. Mungkin ada yang akan disampaikan dari kalian sendiri? Iya, saya mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak sebelah itu tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi ya. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi. Mereka melakukan kesalahan bersama-sama. Tapi apa yang terjadi dalam persidangan itu karena tertutup tidak mungkin saya ungkap. Makanya saya bilang sidang berjalan dengan baik karena memang berjalan dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi saya cukup kaget aja ketika saya lihat statement dari sebelah kok berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya ya. Saya cuma mau sampaikan bahwa terlalu banyak perasaan dan hati yang saya jaga dalam masalah ini. Saya memahami bagaimana terluka dan hancurnya hati seorang ibu dari Loli. Saya juga harus menjaga perasaan dan hati ibu dari Fadel dan keluarganya. Maka dari itu saya rasa tidak perlu ada yang harus disampaikan yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Karena buat saya nggak ada untungnya juga untuk menyampaikan hal yang tidak baik. Lagi tidak perlu untuk membuka aib aja. Biarkan semua berjalan. Toh sudah di persidangan. Semoga semua berjalan dengan baik. Sama-sama bisa membuat situasi tenang. Sama-sama menjaga banyak hati supaya tidak terluka terus-menerus. Itu aja sih yang saya inginkan sebetulnya. Cukup menyayangkan sih kalau ya dengan statement seperti itu akhirnya nanti bikin memperkeruh suasana lagi. Cukup menyayangkan ya? Iya, sangat-sangat menyayangkan karena gini ya, kalau terjadinya seperti apa yang disampaikan oleh sebelah, pertanyaan saya balik kepada kalian sebagai media. Ketika ibu dari Loli keluar dari persidangan, kalian semua bisa melihat betapa hancur hati seorang ibu dengan kesedihannya. Dan tidak ada statement yang disampaikan oleh beliau yang membuat suasana jadi tidak baik. Itu sebabnya ayo kita sama-sama membuat situasi ini jadi lebih baik supaya sakitnya hati seorang ibu ini bisa tersembuhkan oleh waktu dan situasi yang baik. Gitu. Artinya dengan ekspresi yang disampaikan, yang dilihat dari seorang Nikita Mirzani itu bisa menggambarkan apa yang ada di dalam sidang, bahwasannya memang baik-baik aja, tidak seperti yang apa yang disampaikan oleh. Betul. Jadi gini, baik atau tidaknya sang ibu lah yang merasakannya. Dia lebih bisa merasakan sedihnya, kecewanya. Tapi saya yakin dengan hati yang sangat berat dan terluka, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ini sudah terjadi. Persis seperti kalimat beliau waktu di wawancara kemarin ya, ada kalimat yang sudah terjadi. Jadi buat saya di kalimat itu saya hanya berpikir oke, sudah, semuanya sama-sama menjaga, semuanya sama-sama memberikan vibe yang baik. Saya tidak pernah terpengaruh oleh apapun komentar dari masyarakat, dari netizen. Karena untuk saya di mata manusia mungkin bisa tertukar, tapi tidak di mata Tuhan. Itu yang saya selalu sampaikan kepada Fadel. Kejujuran itu jauh lebih baik. Tuhan itu mendengar dan menyayangi tobat dan doanya pendosa. Yang melakukan kesalahan tapi kemudian mau mengakui dan bertobat, itu buat saya luar biasa. Tidak mudah.
apalagi sempat dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia ya. Di usia muda dia dihujat, keluarganya dihina. Begitupun yang dialami oleh ibu dari Loli, dia juga dihujat, dia juga dipersalahkan. Jadi buat saya sudahlah, cukup. Karena yang memahami tidak mungkin menghakimi, yang menghakimi tidak memahami. Mungkin saya selalu memberikan statement, saya tidak pernah mau menyerang siapapun. Saya dari awal memegang perkara ini, yang ada di kepala saya hanya bagaimana ini bisa selesai dengan baik tanpa perlu banyak drama, tanpa perlu banyak fitnah yang berseliweran, tanpa perlu banyak campur komentar yang tidak penting. Biarkanlah ini berjalan. Saya cuma bilang sama Fadel, tugas kamu hanya angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Dan sidang kemarin saya lihat bagaimana Tuhan turun tangan dan keajaiban itu terjadi dalam persidangan. Tidak ada ribut-ribut, semua tenang. Ada luka, ada tangis, tapi ya sudah, akhirnya berjalan semua dengan baik. Artinya sesuai dengan apa yang direncanakan ya, maksudnya dengan membuat pengakuan, dengan meminta maaf gitu, akhirnya semua berjalan dengan baik. Iya, kalau minta maaf wajib, salah atau tidak salah, mengakui atau tidak mengakui, Fadel sebagai anak muda yang sudah mengecewakan hati orang tua, banyak hati orang tua, dia harus meminta maaf. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama dengan Loli akhirnya sudah sampai di persidangan dan semuanya saya berharap berjalan dengan baik sampai putusan nanti. Kak, di beberapa pemberitaan bahwa Bang Fahmi bilang keterangan Loli lebih sadis, itu di dalam seperti apa sih Kak? Sadis buat siapa? Tidak ada keterangan sadis sebetulnya. Semua keterangan yang sebenarnya yang disampaikan. Itu sebabnya tidak ada bantahan, karena itu yang disampaikan tidak kurang tidak lebih yang dialami oleh Loli. Kalau ada kalimat sadis, kan itu dilakukannya bersama-sama ya, bukan sendiri, bukan Fadel sendiri, tapi bersama-sama. Dan keduanya juga sudah saling meminta maaf satu sama lain di dalam persidangan. Berarti keterangan jika boleh sedikit dibocorkan, keterangan Loli kemarin sedikit menguntungkan untuk ini sidang tertutup, isi apa fakta persidangannya tidak boleh saya ungkap karena ada etikanya, ada perasaan yang mesti dijaga semua. Tapi kalau saya mau pertegas bahwa semuanya baik. Pada hari itu semua keterangan baik, baik keterangan dari Loli maupun keterangan dari ibundanya Loli, itu semua baik. Tapi sikap Loli terhadap Fadel pada saat persidangan seperti apa sih Kak? Biasa aja ya, artinya ya saya tidak lihat ada yang harus kita besar-besarkan. Semuanya berjalan ya biasa aja, normal layaknya orang di dalam ruang sidang. Setelah persidangan, Fadel sendiri seperti apa Kak? Maksudnya setelah mendengarkan pengakuan dari Loli sendiri gitu, Fadel seperti apa tuh Kak? Yang pasti dia lega, dia sampai bilang sama saya sekarang sudah tidak ada beban lagi karena dia sudah mendengarkan semuanya, dia akan ikhlas menjalani. Mungkin ini juga pembelajaran bukan cuma buat Fadel, buat semua orang di luar sana, bahwa setiap perbuatan tidak baik ada konsekuensinya, harus dipertanggungjawabkan, dan dia menerima itu akhirnya. Tapi dia ada kayak permintaan maaf nggak sih sama ke NM sendiri? Oh iya, dia sampaikan maaf secara langsung pada Nikita, didengar bahwa tidak dimaafkan atau dimaafkan itu haknya Nikita sebagai seorang ibu ya.
kita juga nggak bisa memaksakan seorang ibu yang sedang hancur hatinya harus merespon saya terima maaf, tidak terima maaf. Jadi kita memang tidak menunggu respon itu. Yang penting permintaan maaf dan penyesalan itu tersampaikan di dalam ruang sidang. Berarti bisa dibilang di sini kan yang tersakiti bukan hanya Nikita, tapi keluarga Fadel juga tersakiti. Gimana Fadel menjelaskan itu terhadap keluarganya, Bu? Ya, akhirnya dengan berat hati dia menyampaikan sendiri pada saat masih di Polres ya, didampingi oleh saya. Dia menyampaikan, saya juga lihat bagaimana hancurnya hati ibu dan ayah dan kakak-kakaknya ya. Tapi saya bilang tidak ada orang yang tidak luput dari salah. Ini anak masih muda, umur 21 tahun. Ya 21 tahun masih sedang-sedangnya ya, masih cari jati diri, masih petantang petenteng, masih segala macamnya. Tapi sekarang saya lihat dia jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang. Ya mungkin karena bebannya juga sudah terlepas. Berarti bisa dibilang semua beban yang tadinya numpuk gitu ya kan, dia bisa hilang setelah dia ceritakan Iya. ke keluarganya. Sekarang sih dia lebih gimana sih Kak kondisinya? Gini, bebannya sudah terurai satu persatu dengan baik. Kondisinya sekarang jauh lebih enak diajak ngobrol, lebih gemuk terlihat ya sekarang, lebih bersih, ibadahnya juga lebih baik, lebih bisa menerima sekarang. Waktu dia dipindah itu kan sempat yang takut lah ini itu, tapi sekarang dia lebih bisa menerima dengan ikhlas karena memang ini yang harus dijalani, bahwa apa yang terjadi kemarin itu Tuhan izinkan terjadi, dan sekarang dia di dalam pun Tuhan izinkan itu terjadi. Kalaupun nanti ketok palunya tidak sesuai dengan apa harapannya dia, itu pun Tuhan izinkan, dia harus terima semuanya. Saya rasa kalau kita semua bisa sama-sama menahan, sama-sama bisa menjaga semua perasaan, semua hati, rasanya tidak perlu ada statement yang bisa membuat situasi ini tidak kondusif gitu. Untuk apa? Saya rasa ini pengacara juga harus pakai nurani ya. Enggak mesti harus terus menyalahkan si A, si B, si C, enggak. Kalau buat saya, kalau ini sudah sampai di persidangan, ya sudah jalani aja. Apapun itu, pasti yang terbaik. Mungkin di mata kita nggak baik, tapi Tuhan bilang ini yang terbaik. Saya bilang sama Fadel, mungkin kalau kamu tidak ditahan, di luaran kamu makin petantang petenteng, mungkin lebih membahayakan buat kamu. Jadi bersyukur sama Tuhan diambil pesantren ini sekarang untuk jadi lebih baik. Berubah, yang paling penting adalah mengakui kesalahan dan minta ampun. Minta ampunnya sudah, minta maafnya sudah. Jadi sekarang saya meminta kepada semua pihak, ayo yuk sama-sama kita menjaga banyak hati supaya tidak banyak luka, supaya tidak banyak trauma. Loli sendiri juga di dalam situasi yang tidak baik ya, perasaannya, semuanya. Jadi saya berharap atas kejadian ini Loli bisa menjadi anak yang baik, yang bisa mencintai ibunya dan keluarganya, bisa menghargai bagaimana perjuangan ibunya membesarkan, dan hubungan antara Loli dan ibunya membaik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sidang selanjutnya kapan Kak? Sidang selanjutnya hari Rabu lagi. Agenda? Agendanya masih saksi-saksi dari JPU. Kalau nggak salah 3 orang saksinya. Ya, kita mau lihat saksi yang dihadirkan. Saya juga mau menyampaikan, kemarin saya karena kita sidang selesai malam ya, saya mau sampaikan terima kasih juga buat semua rekan wartawan yang sudah menunggu luar biasa sampai muka dari seger sampai kucel. Terima kasih sabar menunggu persidangan. Mudah-mudahan bisa juga memilih berita yang lebih baik, yang perlu diangkat, yang nggak perlu
ya nggak perlu juga gitu ya, sama-samalah menjaga situasi ini. Oke. Terakhir, Kak, mungkin, ini kan sudah paling terbuka di dalam sidang ya, dan kejujuran dan lain-lain. Dari pihak Fadil sendiri masih ada pembelaan nggak sih? Mungkin dari lewat saksi ya, atau apapun nanti. Iya, pastinya. Ini Fadil mempunyai hak hukumnya yang akan kita perjuangkan. Sidang minggu depan, saksi-saksi pasti ada yang tidak berkenan di hati dia, yang mungkin juga tidak berkenan di dalam kesaksiannya. Ya, kita juga akan melakukan pembelaannya, karena kan saksi itu harus melihat dan mendengar langsung. Jadi kita lihat dalam persidangan ini. Yang pasti Fadil juga masih mempunyai hak hukumnya untuk dibela. Di mana dia memang tidak salah ya, ada part mungkin dia tidak lakukan itu, tapi dipersangkakan seperti itu ya, itu harus akan kita sanggah dengan tentunya dengan bukti-bukti juga.